Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Di sini kita sudah memasuki pelajaran yang keempat, pertemuan yang keempat ya. Sama, kita masih membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar, di mana kalian sudah mengetahui apa itu bilangan berpangkat dan bagaimana sifat-sifatnya. Sifat-sifat itu baik dari perkalian maupun sifat-sifat pada pembagian bilangan berpangkat. Untuk ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Tujuannya akan dicapai setelah mempelajari materi ini antara lain yang pertama mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif. Yang kedua, menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. Oke, materi ini kita akan bagi jadi dua, yaitu yang pertama bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Yang pertama dulu ya, tentang bilangan berpangkat 0. Nah, untuk mengetahui nilai dari suatu bilangan jika dipangkatkan 0, perhatikan tabel berikut. Di sini kita akan membahas tentang dua contoh pembagian pada bilangan berpangkat. Yang pertama tentang sifat-sifatnya masih ingat ya, jika ada bilangan berpangkat. Ini Ibu taruh di sini. Jika ada bilangan A berpangkat M dibagi A dipangkatkan N, itu sama artinya dengan A pangkat M kurangi N. Nih ya. Perhatikan contoh yang di samping. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 itu sama artinya, karena bilangan pokoknya sama maka pangkat dikurang ya, 2 pangkat 5 kurangi 5. Nah, 5 kurangi 5 itu kan sama dengan 0, sehingga hasilnya 2 pangkat 0. Nah, kalau kita jabarkan dari 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, ternyata diuraikan 2 pangkat 5 itu sama artinya dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Per 2 pangkat 5 di bagian penyebut 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berulang sebanyak 5 kali, sama dengan 32 per 32 sama dengan 1 ya, 32 dibagi 32 sama dengan 1. Dari kolom pertama dan kolom kedua bisa kalian tarik kesimpulan jika ada 2 pangkatkan 0 sama dengan 1 ya. Contoh yang kedua sekarang, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Itu sama artinya dengan 4 pangkat 4 kurangi 4 sama dengan 4 pangkat 0. Demikian juga untuk hasil operasi hitungnya. 4 pangkat 4. Kalau kalian tidak mau menjabarkan berulang sebanyak 4 kali, ini langsung cari hasilnya tidak masalah. 4 pangkat 4 itu sama artinya dengan 256, dan bagian penyebut 4 pangkat 4 setelah dicari hasilnya yaitu 256. 256 dibagi 256 sama dengan 1. Jadi dapat ditarik kesimpulan 4 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Contoh tersebut bisa kalian definisikan tentang nilai A jika dipangkatkan 0 akan seperti apa. Oke. Nah, di sini bisa disimpulkan untuk setiap bilangan real tak 0 dengan A pangkat 0 akan bernilai 1. Secara aljabar dituliskan A pangkat 0 sama dengan 1. Ketentuannya untuk A bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Oke, itu arti dari bilangan berpangkat 0. Jadi, jika ada semua bilangan dipangkatkan 0, itu akan menghasilkan 1. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Tentang bilangan berpangkat negatif. Nah, bagaimana ya bilangan berpangkat negatif? Apakah 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 2 pangkat 3? Ya, kita selidiki tentang bilangan berpangkat negatif. Perhatikan tabel berikut. Yang pertama ada 1/2, itu bisa kalian tuliskan. Nah, 1 itu bagian pembelang per
2 pangkatkan 1. Antara ruas kiri dengan ruas kanan itu tidak akan mengubah arti di sini ya. Karena ini 2 ini kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan. Nah, setelah itu kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan. 1/2 bisa kalian tulis menjadi 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 di sini kan bilangan yang paling besar yaitu 2. Ibu ambil 2. Nah, kita gunakan dengan bilangan berpangkat. 2 itu bisa kalian tulis 2 pangkatkan 1, sedangkan 1 ini semua bilangan kalau dipangkatkan 0 akan sama dengan 1. Karena kita buat dengan bilangan pokok sama, yaitu 2 pangkat 0. Sehingga bisa disederhanakan 2 karena pembagian, maka 2 pangkat 0 kurangi 1 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Dapat disimpulkan bahwa 1/2 pangkat 1 bisa ditulis ke dalam bentuk pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 1. Oke. Ya. Kita ambil contoh lagi yang kedua. 1/4. 1/4 ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk bilangan berpangkat 1/2 pangkat 2. Kenapa? Karena 2 dipangkatkan 2 itu akan sama dengan 4. Nah, setelah itu kita ubah ke dalam bentuk sifat pembagian pada perpangkatan. 1/2 pangkat 2 sama juga 1 dibagi 2 pangkat 2. Nah, kita ubah ke dalam bilangan berpangkat 1 ini. 1 bisa diubah menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 0. Kenapa harus 2 pangkat 0? Karena menyesuaikan pembaginya di sini di bilangan dengan basis 2. 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2 sama artinya dengan 2 pangkat 0 kurangi 2, yaitu 2 pangkat negatif 2. Dapat disimpulkan kalau ada 1/2 pangkat 2 diubah ke pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 2. Kalau naik ke atas dia pangkatnya berubah menjadi negatif. Yang ketiga sama, 1/8 bisa diubah menjadi bilangan berpangkat 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan sama artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kita ubah ke dalam sifat pembagian 1/2 pangkat 3 sama artinya 1 dibagi 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 0 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 0 kurangi 3. Ini dari sifat pembagian ya. Nah, 0 kurangi 3 negatif 3, atau bisa disimpulkan 1/2 pangkat negatif 3 bisa dituliskan menjadi 2 pangkat negatif. Kesimpulannya bagaimana? Jadi, jika ada bilangan berpangkat negatif A pangkat negatif N untuk bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat ya. Di sini bisa kalian definisikan atau kalian artikan A pangkat negatif N itu sama artinya dengan 1/A pangkat N. Nih. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0 dan A bilangan real dan N merupakan bilangan bulat. Contoh, perhatikan dua contoh berikut. Hitunglah, kata hitung berarti kalian harus menentukan hasil. Hitunglah nilai perpangkatan berikut. Yang pertama 2 pangkat negatif 3 dan yang kedua 2,3 dipangkatkan negatif 3 kali 2,3 dipangkatkan 3. Oke, yang pertama dulu kita jawab yang bagian A. 2 pangkat 3, diingat jika ada bilangan berpangkat negatif A pangkat negatif N itu bisa diubah menjadi 1/A pangkat N. Ini juga sama, 2 pangkat negatif 3 itu sama artinya 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Tidak perlu kalian jabarkan 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 karena kalian sudah paham konsep perpangkatan. Langsung cari hasilnya. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua, bagian B 2 pangkat 3 2,3 dipangkatkan 3 kali 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Di sini sudah kalian pelajari tentang sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya 2,3 yang dikalikan juga sama 2,3. Nah, jika ada bilangan
perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, ini A pangkat M kalikan A pangkat N. Bisa sederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Masih ingat ini ya? Oke, jadi cara menyelesaikannya 2,3 pangkatkan. Yang pertama negatif 3 ditambah dengan 3 sama dengan 2,3 pangkatkan 0. Diingat, semua bilangan jika dipangkatkan 0 akan sama dengan 1. Oke. Mudah gak? Mudah ya? Oke, tidak ada masalah. Kita lanjutkan kerjakan sama-sama. Ada 2 soal. Yang pertama tentang menuliskan hasil perpangkatan, yang kedua menyederhanakan. Kita jawab yang pertama dulu. Ganti pen warna hijau. Yang satu jawab dulu sini. 1A. 3Z pangkat 3 dibagi Z pangkat 5A. Ini ada bentuk pembagian. Apa sih yang sama di sini? Ya, yang sama bilangan pokok yang sama yaitu Z. Kalau pembagian maka pangkatnya dikurang. Oke, kita tinggal tulis 3-nya tetap 3. Kalikan, Ibu tulis kali biar kalian mudah memahami. Z pangkat 3 kurangi 5. Dari mana ini? Ya, sifat-sifat bilangan pembagian pada bilangan berpangkat ya. 3 kali Z, 3 kurangi 5 negatif 2. Oke, kalau kalian menjawab seperti ini sudah benar belum? Ya, Ibu anggap benar. Atau bisa saja kalian tulis 3 kali keubah pangkat positif 1 per Z pangkat 2 atau 3 per Z pangkat 2. Ini juga boleh. Mudah ya? Oke. Yang kedua, Ibu tuliskan di sini. Bagian 1B. 1B. Muat enggak ya? 0,5 pangkat negatif 3 kali 0,5 pangkatkan 0. Bilangan pokoknya sama atau beda? Ternyata sama, yaitu 0,5. Nah, di sini perkalian diingat pangkatnya tinggal ditambah. 0,5 pangkat negatif 3 atau 1 per 0,5 dipangkatkan 3. Cukup, sudah sampai sini, tidak masalah. Bisa dipahami? Ya, bisa. Yang kedua, sederhanakanlah 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Ini operasi campuran ya. 2 pangkat 4 kalikan 2 pangkat negatif 2 bagi 2 pangkat 5. Oke, sama dengan. Kalau kalian perhatikan, dari perkalian dan pembagian ini memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu 2. Oke, tuliskan 2. Yang bagian pembilang dulu, operasi hitungnya kali, maka pangkatnya ditambah. Oke, 4 ditambah negatif 2. Nah, ini pembagian, maka pangkat dikurang. Oke, kurangi 5. Nah, sama dengan 2. 4 ditambah negatif 2 sama artinya 4 kurangi 2, yaitu 2 kurangi 5. Berapa itu? 2 pangkat negatif 3. Nah, kalian ubah. Kalau bilangan berpangkat negatif tidak ada hasilnya, tapi terlebih dulu kalian ubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 3. Berapa itu? Ya, 1 per 8. Oke. Demikian ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah kalian memahami, nanti tetap kalian ulang-ulang kembali materi
tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Jadi, dapat disimpulkan semua bilangan berpangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, untuk bilangan berpangkat negatif, jika ada A dipangkatkan negatif N, bisa kalian ubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Oke, materi kali ini Ibu rasa cukup. Nah, kita bertemu lagi ke pertemuan berikutnya membahas tentang bentuk akar. Ibu akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.